Film A Business Proposal yang diangkat dari webtoon populer asal Korea tidak mendapat sambutan hangat dari penonton di tanah air. Nasib buruk adaptasi versi Indonesia justru berbanding terbalik dengan drakornya. Sejak hari pertama penayangan pada Kamis 6 Februari 2025, film ini mengalami penurunan jumlah penonton yang signifikan, hingga akhirnya mulai turun layar di berbagai bioskop. Berdasarkan data dari laman resmi Cinema XX1, jumlah bioskop yang menayangkan film ini semakin berkurang. Jakarta contohnya, hanya 5 dari total 63 bioskop yang masih menayangkannya. Begitu pula dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Hanya tersisa beberapa layar yang masih menampilkan film yang dibintangi oleh Abizar Al-Ghifari dan Ariel Tatum ini. Berbeda dengan filmnya, versi drakor dari A Business Proposal yang pertama kali dirilis pada tahun 2022 justru kembali mendapatkan sorotan. Drama yang dibintangi oleh Ah Hyo Seok dan Kim Sejong ini meroket ke peringkat ke-8 dalam daftar tontonan terpopuler di Netflix Indonesia pada hari yang sama. Beberapa netizen yang budiman berspekulasi bahwa hal ini dipicu oleh kekecewaan terhadap film adaptasi Indonesia, sehingga banyak yang memilih untuk menonton ulang versi aslinya. Menariknya lagi, akun resmi Netflix Indonesia turut mempromosikan kembali drama ini yang semakin menarik perhatian netizen yang berbakti. Kemerosotan film A Business Proposal di layar lebar diyakini berhubungan dengan kontroversi yang melibatkan Abizar Al-Ghifari. Dalam sebuah wawancara, dia mengaku tidak menonton maupun membaca webtoon aslinya. Abizar semakin memperburuk suasana setelah dia menuduh fans drakor bersikap rasis terhadapnya dan seolah-olah tidak butuh penonton. Hal ini memicu reaksi keras dan seruan boikot dari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Penonton anjlok, bioskop satu persatu ngekat film ini. Dari 1270 layar di bioskop, sekarang cuman sisa ratusan. Lu pasti tahu kan film apa? Ya, film A Business Proposal yang diadaptasi dari drakor terkenal ini malah flop di Indonesia. Dan ini bukan cuma soal filmnya, tapi soal penyebabnya. Dibanding film lain yang rilis barengan, film A Business Proposal versi Indonesia cuma dapat 10.000 penonton doang di hari pertama. Sedangkan film lain yang berjudul Petaka Gunung Gede itu bisa dapat 170.000 penonton. Sebenarnya ini bukan cuman karena kualitas filmnya, tapi ada faktor lain yang bikin orang jadi males tuh buat nonton. Jadi salah satu pemeran utamanya yaitu Abizar Al-Ghifari bikin beberapa statement yang bikin fans drakor khususnya itu sampai tersinggung parah. Dia manggil fans K-drama sebagai penggemar fanatik, bahkan dia ini belak-belakan bilang kalau dia nggak nonton versi asli filmnya sebelum syuting. Padahal nih ya lawan mainnya Ariel Tatum malah profesional banget. Dia udah nonton duluan buat mendalami karakter. Gak heran kalau fans drakor sampai ngamuk. Seruan boykot tuh langsung muncul di media sosial dan terbukti filmnya makin sepi di bioskop. Falcon Pictures dan Abizar sebetulnya udah minta maaf, tapi netizen masih ngerasa permintaan maafnya ini setengah hati. Masalahnya image buruk di awal itu susah dibalik. Sekali netizen males, mereka nggak bakalan datang ke bioskop. Dari kasus ini kita belajar kalau mau adaptasi sesuatu yang udah terkenal, minimal lo harus respect sama fansnya. Dan kalau lu public figure, omongan lu itu adalah investasi. Satu kata salah, dampaknya bisa ke banyak orang. Sekarang gua tanya, menurut lu film ini flop karena memang nggak bagus atau gara-gara sikap dari Abizar? Dan kalau lu fans K-drama, bakalan tetap nonton film ini? Atau skip aja? Komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian. Aku tahu kenapa Business Proposal Indonesia bisa dapat kasus kayak gini, karena ini ada hubungannya sama cycle film di bioskop. Jadi buat yang belum tahu, film Indonesia itu selalu punya slot penayangan perdana di hari Kamis. Kalian cek aja semua film Indonesia favorit kalian nih posternya, terus cocokin tanggal tayangnya sama kalender, itu pasti hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena ekosistem perfilman di Indonesia itu udah mensupport untuk mendahulukan film lokal dulu. Dan kenapa milihnya hari Kamis? Ya karena kalau Senin sampai Rabu itu kayaknya nggak terlalu banyak penonton. Tapi kalau hari Kamis itu udah ada hawa-hawa weekend. Jadi kalau Kamis banyak penonton, Jumat sampai Minggunya itu bisa jadi banyak penonton juga. Makanya jumlah penonton di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga penayangan itu sangat berpengaruh atas turun atau naiknya layar dari film tersebut. Ya bioskop juga nggak mau rugi lah. Kalau misalnya filmnya laku banget di Kamis, Jumat, Sabtu, ya Minggu
mendingan kita tambah layar dong biar lebih banyak lagi keuntungannya. Nah sebaliknya kalau misalnya di hari pertama, kedua, dan ketiga penayangan penontonnya dikit, ya bioskop juga nggak segan-segan buat nurunin layarnya dan mengganti slotnya buat film lain yang lebih laku karena mereka nggak mau rugi lebih lama. Dan itu bekerja sepanjang film itu tayang setiap minggunya. Jadi kalau minggu keduanya itu juga banyak penontonnya, minggu ketiga bisa tambah layar lagi, minggu keempat bisa tambah layar lagi, dan kalau misalnya kurang ya dia turun layar, dan akhirnya pamit. Nah untuk case-nya bisnis proposal Indonesia ini, dari awal-awal penayangan aja penontonnya tuh udah dikit banget, makanya bioskop juga nggak mau rugi dan akhirnya mereka banyak yang menurunkan layar film ini. Makanya kalian kalau suka banget sama satu film, usahain nontonnya di hari pertama penayangan atau di weekend pertama penayangan supaya film itu tuh langgeng ada di bioskop dan lebih banyak orang lagi yang bisa nonton. So that's how it works. Makanya barusan di FYP gue tuh ada yang lewat kalau bisnis proposal seriesnya yang Korea itu di Netflix tiba-tiba jadi 10 besar di Indonesia. Padahal tuh series udah lama dan udah nggak ada yang nonton ya, pasti udah di urutan ke bawah gitu kan. Tiba-tiba jadi 10 besar, kita buktikan. Kita udah buka Netflixnya, kita kecilin dulu, gede banget deh. Kita lihat ya. Nah ini, kita lihat. Sekarang malah jadi nomor 8 di Netflix. Acara TV 10 acara TV teratas di Indonesia. Oh my god. Berat kata si Falcon yang bikin remake, Netflix yang untung sis. Kayak remake-nya lagi tayang di bioskop, malah si series Koreanya yang naik down di Netflix. Cukai Netflix. Barusan banget gue ngecek di situs IMDb dan lihat rating bisnis proposal tuh 1,3 aja bos. Padahal tadi beberapa jam yang lalu gue cek itu 2, tapi sekarang makin turun lagi tuh 1,3. Parah banget sih. Ini bakal jadi salah satu film Indonesia dengan rating terendah saat ini ya. Tapi tenang aja, Abizar masih happy-happy aja kok. Santai-santai. Padahal dalam hatinya kayak gini, Bang, udah bang, gak lagi bang. Kalau dipikir-pikir kasihan juga guys, sumpah. Lu bayangin 1,3 bos. Itu rating atau nilai matematika gue. Matematika gue juga masih mending, masih dapat 4 lah, ini 1,3. Secara penonton lu bayangin hari pertama cuma dapat 6.000. Nah kan Petaka Gunung Gede hari pertama 170.000. Secara pendapatan aja itu udah pasti jauh. Yang rugi siapa? Yang paling rugi ya produsernya. Bener kata pepatah, mulutmu harimaumu. Kedepannya harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, dan semoga aja ini bisa jadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat lu ya. Sepi pengunjung, mulai turun layar di hari ketiga. Makin hari rating juga makin turun tuh gue lihat. Yang tadinya 1,2 itu tadi pagi loh. Sekarang 1,1 bos. Lu bayangin 1,1. Buset. Tapi tenang aja, masih ancuran nilai matematika gue ya. Karena dulu pernah gue dapet godok. Lu tau godok nggak? Godok tuh 0. Dalam 2 hari ke depan, kalau penontonnya masih terus turun, gue bisa memprediksi dalam 1 minggu itu film udah pasti bungkus. Kalau kita ibaratkan di Mobile Legend ya, 4 temennya ini lagi setup Lord lah, lagi mau war besar. Nah, ini si Abizar sebagai jungler malah recall di base lawan anjir. Sumpah banget dong, harusnya kita menang tapi bosku recall kok. Bukannya main yang bener tapi malah ngetroll. Ya lu mikir aja lah, film yang lu peranin ini adaptasi dari Korea. Sedangkan fans Korea di Indonesia itu banyak. Seakan-akan itu kan lu nantangin, apalagi pas lu bilang, ya itu mah lu aja lah yang gak mau nonton. Masih banyak kok yang mau nonton filmnya. Dan sekarang lihat imbasnya, udahlah penontonnya dikit, ratingnya ancur-ancuran, dan sekarang terancam turun layar. Ubur-ubur ikan lele, jek menyalale. Bang, itu Abizar kenapa ya? Kok filmnya sepi? Walah, kok bisa guys? Kita bahas yuk. Nah, buat yang belum tahu guys, siapa itu Abizar? Jadi Abizar itu adalah anak dari almarhum Ustadz Jeffrey. Beliau adalah Ustadz panutan gua guys. Abizar ini sebagai anaknya menjadi aktor di beberapa film, termasuk film terbarunya yang berjudul Business Proposal, di mana film ini adalah remake dari drakor dengan judul yang sama. Tapi kenapa kok malah sepi penontonnya? Malah ratingnya itu jebol guys. Masalahnya ternyata Abizar ini kayak gak bisa ngehargain film aslinya.
ia sengaja gak mau nonton film aslinya karena pengen ngebuat karakternya sendiri. Ya kalau gitu mah bukan remake atuh kan harus mendalami karakter aslinya ya nggak? Nah bikin aja film sendiri kalau mau gitu mah. Bahkan dia bilang sendiri kalau gak mau nonton ya gak usah nonton, masih banyak orang selain kamu. Aduh ini sih udah kelewat sombong guys, tapi itu menurut gua ya, entah menurut kalian. Akhirnya PH Film bikin surat terbuka dan si Abizar membuat permintaan maaf melalui tulisan. Kenapa sih harus lewat tulisan? Nah gara-gara itulah filmnya gak pada mau nonton. Duh gak kebayang nih gimana kerugian yang mereka dapat, timnya dapat. Pastinya banyak pihak yang dirugikan guys, termasuk Ariel Tatum kan, gara-gara keangkuhan si Abizar ini. Menurut pepatah, mulutmu harimau. Menurutmu gimana guys? Oke, di sini gue akan mengomentari ya klarifikasi dari Falcon ini berdasarkan penglihatan gue sebagai mahasiswa jurusan Public Relations. Di awal-awal pemilihan kata mereka tuh masih oke menurut gue, dari awal yang webtoon ini sampai yang sebelah sini masih oke lah. Tapi dari yang berita mengenai cast sampai yang paling akhir-akhir ini tuh gue kayak oke, maksudnya gitu. Intinya di sini dia ngejelasin yang di sini nih, kalau misalnya dia minta maaf soal Abizar yang nggak nonton dramanya full gitu kan. Terus ngasih tahu kalau misalnya setiap cast itu punya cara masing-masing untuk mendalami karakter masing-masing gitu. Sedangkan masalah yang Abizar perbuat itu lebih dari itu menurut gue. Apalagi setelah dia datang ke beberapa acara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu kan. Mulai dari pertanyaan yang dia siap apa enggak jadi main cast di film remake ini. Terus yang dia ngomong soal fans fanatik dan lain-lain itu. Terus masalahnya juga makin lebar dan menyinggung banyak orang, apalagi soal yang masalah dating apps itu. Terus lanjut, juga kami pastikan lebih dari 100 orang kru dan 20 seniman yang terlibat dalam film ini bekerja dengan niat yang baik dan memberikan usaha terbaik mereka. Lalu tujuan mereka ngomong ini apa gitu? Nyalahin kita karena kita nggak mau nonton atau kita ngekritik film yang mereka buat ini gitu sampai segitunya gitu kritiknya kan. Tapi balik lagi, sebenarnya ini semua itu loh salahnya siapa? Kalau bukan salah Abizar dari awal.